Ya, assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang eksponen atau perpangkatan. Pada materi kali ini, yang kita bahas adalah mengenal bentuk perpangkatan positif dan negatif. Sekarang, apa sih eksponen atau perpangkatan itu? Ya, perpangkatan atau eksponen adalah perkalian berulang bilangan yang sama. Artinya, ada suatu bilangan pokok, entah itu berapapun, ada pangkatnya, artinya setiap bilangan pokok tersebut harus dikalikan sebanyak bilangan pangkatnya. Umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sampai sebanyak N. A ini adalah bilangan pokok dan N ini adalah bilangan pangkat. Paham ya anak-anak? Ya, dan N sendiri adalah bilangan bulat positif. Contoh, 2 pangkat 3 hanya bilangan pokok, 3-nya berupa pangkat, maka hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Paham ya? Sekarang kalau seandainya soalnya adalah bilangan pecahan, bilangan pecahan di sini berpangkat. Artinya apa? Setiap pembilang atau penyebut itu dipangkatkan. Dipangkatkan berapa? 2. 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Hasilnya berapa? 4 per 9. Selain itu, ada bentuk umum dari perpangkatan negatif. Jadi pangkatnya itu negatif. Bagaimana? Kalau pangkatnya negatif, maka harus dirubah ke positif dulu. Supaya pangkatnya harus dirubah ke bentuk positif. Dengan cara apa? Ini kan bilangan bulat. Kita rubah ke bentuk pecahan dan kemudian dikalikan sebanyak pangkatnya seperti tadi. Itu paham ya? N bilangan negatif diubah ke bentuk pecahan, kemudian dikalikan sebanyak berapa pangkatnya. Contoh, 3 pangkat negatif 3. Artinya di sini pangkatnya negatif. Tidak boleh, harus diubah ke bentuk positif. Caranya bagaimana? Dirubah ke bentuk pecahan. 1 per 3 pangkat 3 ya. Tadi pangkatnya negatif, sekarang pangkatnya sudah berubah menjadi positif. Terus bagaimana kalau seperti ini? Kalikan sebanyak pangkatnya. Di sini 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27. Hasilnya 1 per 27. Kawan anak, sekarang bagaimana kalau soalnya itu berupa pecahan dan 2 per 3 berpangkat negatif 2 seperti tadi ya. Kita balik yang tadinya bilang menjadi penyebut, kemudian penyebut menjadi pembilang, dan pangkatnya berubah menjadi positif ya. Tadi negatif, sekarang berubah menjadi positif karena dibalik tadi. 3 pangkat 2 2 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 2 9 per 2 kali 2 4. Jadi paham ya anak-anak? Bisa mudah sekali ya. Dan per 4 bisa dibuat dan campuran 2 1 per 4. Perlu diingat, untuk bilangan negatif berpangkat dapat mempengaruhi perbedaan jawaban antara apakah itu positif atau negatif. Hati-hati. Misal, jika ada bilangan negatif berpangkat genap, maka hasilnya positif. Sebaliknya, jika ada bilangan negatif berpangkat ganjil, maka hasilnya negatif. Contoh,
negatif 3 pangkat 3. Di sini pangkatnya apa? Genap. Ya, ganjil. Karena ganjil, maka bilangan pokok negatif 3 ini negatifnya tetap apa? Negatif 27. Paham ya? Ada lagi negatif 2 pangkat 4. Di sini pangkatnya berbuat apa? Genap, bilangan genap. Maka bilangan pokok yang negatif ini negatifnya dihilangkan. Ya, ini berapa? 16. Ada lagi bilangan pecahan yang negatif. Nah, pangkatnya apa? Ganjil. Maka hasilnya negatif 2 kali 2 kali 2 kali 2 8, 3 kali 3 kali 3 kali 3 27. Kami anak-anak sekali tahu. Materi selanjutnya yaitu operasi bilangan pangkat. Di sini punya sifat-sifat eksponen. Silakan tulis dan dipelajari. Di sini sifat-sifat eksponen yang pertama yaitu jika ada bilangan pokok berpangkat m, ya kita menggunakan variabel ya ini. Dikalikan dengan bilangan pokok a sama a dengan pangkat n, maka hasilnya a pangkatnya ditambah. Paham ya anak-anak? Sangat mudah sekali. Perlu diingat ya, di sini kalau bilangan pokoknya sama, kalau nggak sama ya nggak boleh, harus disederhanakan lebih dahulu. Kalau bilangan pokoknya sama, langsung saja menggunakan rumus ini. Ini kalau dikali pangkatnya ditambah. Sekarang bagaimana kalau dibagi atau per? A pangkat m per a pangkat n sama dengan a pangkat m dikurang karena bagi lawan dari kali. Selanjutnya a pangkat m dipangkatkan lagi sama n, artinya di sini kan pangkatnya dipangkatkan lagi kan ya, berarti hasilnya a pangkat m kali n ya. Nah, ini variabel kita, a kali b dipangkatkan n, maka hasilnya adalah a pangkat n dan b pangkat n. Paham ya? Ini kalau dikali, bagaimana kalau dibagi? Sama. Nah, nanti hasilnya a pangkat n disederhanakan terlebih dahulu, kemudian b pangkat n disederhanakan, kemudian silakan dibagi. Paham ya anak-anak? Nah, ini a pangkat 0 sama dengan 1. A di sini ada variabel ya, terserah bebas berapapun. Misal saya punya contoh 2 pangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1. Setengah pangkat 0, hasilnya tetap 1, nggak bisa. Berapapun bilangan, kalau pangkat 0 hasilnya 1. Nih kan kalau dikali ya, kalau ditambah kita bisa menggunakan rumus ini. Silahkan dicatat, pelajari ya. Yang tadi biasanya ada bilangan pokok berpangkat negatif, maka dirubah ke bentuk pecahan. Kemudian pada pecahan berpangkat n dipangkatkan sendiri-sendiri, a pangkat n per b pangkat n. Nah, ini bilangan berpangkat. A pangkat m per n sama dengan akar a pangkat m diakarkan dengan n. Paham? Kalau seandainya saya punya 2 pangkat setengah, maka hasilnya akar 2 pangkat 1. Di sini kan 2,
langsung ditulis, langsung saja akar 2 pangkat 1 kan 2, sudah gini, paham ya? Pangkat yang pembilang jadi pangkatnya 2 sendiri, 2 adalah akar berapa? Kalau akar biasanya 2 ya, seperti itu, paham ya? Ini nanti materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya ya. Saya punya contoh soal sederhana kan, untuk break 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 2 sama dengan, ya betul, ini bilangan pokoknya sama ya, langsung saja 2 pangkat 5 karena dikali jadi tambah 2 sama dengan 2 pangkat 7. Kemudian 3 pangkat 6 per 3 pangkat negatif 3, karena negatif, karena pembagian maka dikurangi 6 dikurangi negatif 3 ketika ini ya, sama dengan, karena di sini dikurangi negatif maka hasilnya ditambah 3 pangkat 9. Kemudian ini tadi sifat ada ya, 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 4 maka hasilnya 3 pangkat 2 kali 4 berapa? 8, 3 pangkat 8. Selanjutnya 3 pangkat 3A pangkat 5 maka hasilnya 3 dipangkatkan 5, hanya juga dipangkatkan 5, hasilnya berapa? 3 pangkat 5 tambah 3 A pangkat 5. Kenapa A pangkat 5? Ya karena variabel, nggak bisa gini aja, sudah. Dan 2A pangkat negatif 2 B pangkat 3 dipangkatkan 2, sama seperti nomor 4, 2 ini dipangkatkan ke 2 ini, dipangkatkan ke A pangkat negatif 2 dipangkatkan ke B pangkat 3. Di 2 pangkat 2 A pangkat negatif 2 kali 2, B 3 kali 2 pangkatnya, hasilnya 4 A pangkat negatif 2 pangkat 6. Di sini A pangkat negatif 4 ya, tidak boleh ya, disederhanakan tadi supaya pangkatnya ini berubah menjadi positif, maka diubah ke bentuk pecahan di bawah. A pangkat 4-nya jadi pembilang, paham ya anak? Kemudian 4A per 2A B pangkat 3 ya, kira-kira bilangan yang sama yang mana ini? Ya ini 4 ini bisa nggak dirubah ke bentuk 2 pangkat 2? Bisa ya, 2 pangkat 2 kan 4, nanti supaya bisa dihubungkan dengan 2 ini. Kemudian ada lagi ya A ini nanti berhubungan dengan A yang di bawah. Yang B karena di atas nggak ada ya sudah, biarin aja. Kita sederhanakan 4-nya menjadi 2 pangkat 2. A-nya di sini cuma A ya, atau A pangkat 1, sama kan? Nggak saya tulis 1 juga nggak apa-apa, tapi supaya mempermudah nanti. Ya ini 2 pangkat 3, A pangkat 3, B pangkat 3. Sekarang kita sederhanakan, karena 2 ini sama ya, sama ini bisa dihubungkan, A-nya juga bisa dihubungkan, kita hubungkan karena pembagian 2 dengan 2 ini jadi 2 pangkat 2 dikurangi 3. A-nya ini, A-nya kan 1 dikurangi A ini dikurangi 3. B-nya karena kebentuk bilangan bulat jadi pangkatnya negatif. 2 pangkat 2 dikurangi 3, A pangkat 1 dikurangi 3, B pangkat negatif 3, maka hasilnya ini. Karena 2 pangkat ini negatif, ini juga negatif, ini juga negatif, tidak boleh, harus diubah ke bentuk positif, maka hasilnya 1 per 2 A pangkat 2
dipangkati 3. Mudah sekali anak-anak ya, insya Allah mudah. Dan misal saya punya ini 2 dikali ya, ini ya 2 kali negatif 3a pangkat 2 berpangkat 2. Di sini ada 2 opsi. Di sini 2-nya itu perkalian sama ini, dan ini perpangkatan. Kira-kira kita dahulukan yang mana? Ya, kita dahulukan yang pangkat dulu. Kita selesaikan ini dulu, 2-nya. Mengikuti aja. Selesaikan negatif 3 pangkat 2. A pangkat 2 kali 2. Saya karena ini negatif 3 berpangkat bilangan apa? Nah, maka hasilnya positif. 2 kali 9 A pangkat 4, maka hasilnya 2 kali 9 18 A pangkat 4. Ya anak-anak, silakan pelajari lagi, kalian bisa putar-putar kembali videonya, silakan skip-skip, terutama rumus tadi harus dihafal, insya Allah kalian bisa. Oke ya, sini Bapak mau berikan tugas ya, kerjakan di buku tulis, kemudian kerjakan beserta caranya. Jika tugasnya sudah selesai, foto melalui HP dan kirimkan ke Google Drive, Google Classroom, mohon maaf. Sederhanakan bentuk berikut. Nomor 1, 3 pangkati 3. Nomor 2, 5 pangkat negatif 4. Nomor 3, negatif 5x pangkati 3. Dan 2 kali negatif 3 pangkati 3. Dilihat di sini 2 dikali negatif 3b pangkat 3. Kita sederhanakan yang mana dulu? Ya, yang berpangkat dulu, selesaikan. Nanti 2-nya dikalikan dengan hasilnya bilangan pokok ini, negatif 3 nanti menjadi negatif 27. Paham ya? Dan ini 3a pangkat 3 pangkat 2 per a pangkat 2. Di sini yang bisa dioperasikan yang mana? Ya ini, a pangkat 3 dan a pangkat 2. Selesaikan nanti. Ya, sekian anak-anak, kurang lebihnya semoga kita bisa memahami materi ini. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.